Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Oktavianti dengan NIM 51904112227 Universitas Teknologi Yogyakarta, S1 Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan. Sebelum itu, izinkan saya membagikan screen saya. Tunggu sebentar. Nah, di sini adalah hasil screen saya. Tunggu sebentar. Nah, tentang perulangan dan percabangan. Di sini bagian perkenalan, saya akan menjelaskan tentang perulangan dan percabangan pada PHP, lalu presentasi dari hasil coding PHP, serta analisis beserta kesimpulannya nanti di bagian akhir. Kita lanjut perkenalan. Nah, untuk bagian ini adalah perulangan. Apa sih itu perulangan? Perulangan itu adalah fungsi pada bahasa pemrograman untuk menjalankan baris kode secara berulang-ulang selama kondisi masih terpenuhi. Dalam contoh di atas kita diminta untuk mencetak tulisan sebanyak 50 kali. Jadi selama jumlah tulisan belum mencapai 50 terpenuhi atau true, program akan terus berjalan. Nah, di sini misalnya saya untuk mencetak nama, tidak mungkin saya menulis nama Duna Oktavianti sebanyak 50 kali. Nah, karena itu program perulangan atau looping ini dibuat agar kita membuat satu kalimat saja atau membuat satu nama saja agar mencapai 50 kali sesuai ketentuan yang kita mau tadi. Jadi ada 50 kali Duna Oktavianti kalimat yang sama, padahal kita cuma mengetikkannya sekali. Lalu bagian percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih percabangan. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Jadi kalau misalnya suatu percabangan ini dianggap benar, maka program misalnya yang A dan B. Ini A, ini dan B. Jika suatu program itu dianggap benar, maka A yang akan berjalan. Tapi namun jika program itu dianggap salah, maka B yang akan berjalan. Lalu nih bagian contoh perulangan. Perulangan ini ada perulangan forwards, to will, dan will. Nah, bagian perulangan for ini adalah bagian ada inisialisasi, ekspresi, increment dan decrement, lalu aksinya. Nah, untuk perulangan while, itu ada bagian ekspresi, while, ekspresi, aksi. Yang ketiga ada perulangan forwards, yang itu forwards, deklarasinya array as nilai elemen, lalu aksi. Lalu ada keempat perulangan dual, di mana do akan melakukan aksi, while, dan melalui ekspresi. Lalu ada contoh percabangan, seperti percabangan if. Percabangan if ini ada berbagai macam kondisi. Jika kondisinya if-nya satu atau satu kondisi, maka dia akan menggunakan if saja. Namun jika misalnya ada dua kondisi, maka dia akan menggunakan if else. Namun jika lebih dari dua kondisi atau lebih dari 2 atau 3, 4, 5 dan seterusnya, kita dapat menggunakan if else if. Nah, yang kedua ada perintah switch. Nah, perintah switch di sini adalah untuk menentukan case-case yang mana yang termasuk dalam ekspresi tadi. Jadi, nanti switch ini akan menjabarkan case 1, case 2, case 3, dan seterusnya yang kita mau dengan di akhirnya ada perintah break. Break ini adalah pemberhentian paksa program agar tidak melakukan perulangan kembali. Lalu bagian analisis. Nah, mari perhatikan program PHP untuk mempelajari materi ini. Nah, saya akan membagikan screen tentang program PHP saya. Misalnya di sini saya menggunakan if. If di sini adalah bilangan, terus if jika bilangan modulo 2 sama dengan 0. Artinya apa? Jika bilangan itu habis dibagi 2 sama dengan 0, maka bilangan itu dinyatakan genap. Namun jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 2, maka bilangan itu dianggap ganjil. Seperti itu. Untuk formatnya saya buat seperti ini agar mempermudah.
Tunggu sebentar ya. Nah, bentar. Nah, udah kelihatan bukan nih? Ini kalau misalnya tadi saya menggunakan perulangan, misalnya from if, karena tadi saya menggunakan HTML bagian programnya, maka di sini HTML. Nah, misalnya sini saya memasukkan bilangan 45. 45 tadi bilangannya ganjil atau genap. Jika misalnya dia ganjil, maka akan tertulis bilangan ganjil. Namun jika dia genap, misalnya di sini ya, from if HTML, nah misalnya saya kasih bilangan genap, nah maka 88 adalah bilangan genap. Tunggu, saya akan membagikan screen saya tentang nih dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian switch. Switch ini adalah di mana angka itu akan dideklarasikan. Jika misalnya di sini angka dideklarasikan sebagai 8, maka case-nya kan tidak ada angka 8, maka isi variabel akan tidak ditemukan. Namun jika case-nya ini kita tulis 3, maka akan menuliskan isi variabel adalah angka 3. Mari kita coba dahulu. Screen, tunggu sebentar. Saya akan memberikan hasil programnya. Di sini tadi switch ya. Apa nih? Isi variabel adalah 3. Namun jika saya tadi lebih dari 3 atau tidak dalam case, maka hasilnya akan seperti ini nanti. Sebentar. Misalnya di sini 3 saya rubah menjadi angka 9. Ya kan, sudah 9, diperhatikan 9. Nah, isi variabel tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena 9 tadi tidak ada case-nya. Jika ada case, dia akan menghitung berapa variabelnya tadi. Nah, kita lanjut ke bagian for. Nah, kalau for ini adalah perulangan. Nah, perulangan ini I adalah dianggap sebagai awalan, di mana awalan ini berguna untuk mengetahui angka yang kita masukkan. Misalnya di sini adalah increment I sama dengan 1, artinya akan dimulai dari angka 1 dan akan berhenti di angka 10. Lihat angka sebelahnya, itu adalah pemberhentiannya. Lalu untuk pemberhentiannya, sebelahnya adalah bentuk decrement atau increment. Karena ini plus, makanya increment. Nah, untuk mendeklarasikan ini, agar buat, mari kita coba dulu ke bagiannya. Tadi for ya. For. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kenapa nih 10? Kenapa nggak 9? Karena ada kurang sama dengan 9. Nah, jadi kalau misalnya ada kata sama dengan, berarti angka 10-nya tadi akan juga dimasukkan ke dalam hasil program. Nah, sedangkan 1 ini adalah awal. Jika misalnya awalnya adalah 0, maka akan dituliskan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, kita ke bagian well. Well ini sama, hampir sama. Jadi ini untuk menentukan increment, while I kecil dari 15 akan menghasilkan angka sekian, break, lalu akan dideklarasikan I atau increment, atau plus-plus, increment. Nah, ini untuk menambah-nambahkan, jadi akan dimulai dari angka 0 sampai berhenti di angka 15. Namun jika 15 ini tidak dibuat, misalnya kecil dari 15, maka akan berhenti di angka
14. Sama seperti penggunaan for sebelumnya. While juga sama hasilnya. Kita coba hasilnya ya. Misalnya saya stop dulu. Nah, jadi angka 1, 2, 3, 4, dan angka 14 terakhir. Namun jika misalnya kecil sama dengan 15, maka 15 akan dimasukkan di sana. Stop screen. Nah, jadi perbedaan antara for dan will ini adalah letak dari fungsinya ini. Fungsi ini, jika ini dibuat satu, nah sedangkan while ini akan dibuat berbeda. Di mana kondisinya dulu, baru ini aksi, setelah itu aksinya, ini aksi, baru yang ini adalah bentuknya, apakah akan increment atau decrement. Nah, lanjut to will. To will ini sama dengan while sebelumnya, namun di sini ada kata do, yang artinya adalah prosesnya dahulu, baru bentuk berhentinya di mana, letak berhentinya ada di mana di sini, untuk menyatakannya. Ini hampir sama dengan sebelumnya di while, cuma letaknya, perbedaannya ada di bagian bentuknya. Mau langsung dicoba, bentar dulu, saya stop. Untuk percobaannya, nih. Nah, jadi ada bar 1, 2, 3, 4, dan sampai 9. Kalau misalnya di sini saya buat kecil dari sama dengan 10, maka 10 juga akan dimasukkan seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Nah, ini bagian terakhir adalah ada bagian for each PHP. Nah, bagian ini nih untuk mengetahui suatu array apabila digabungkan dengan suatu aksi atau main. Jadi, di situ posisinya deklarasinya adalah pegawai sama dengan array, di mana pegawai tadi ada apa aja? Ada manajer, direktur, umum, dan teknisinya dengan nama-namanya. Jadi, untuk menulis nama-nama tersebut secara berurutan, kita dapat menggunakan tips array, di mana for each-nya itu untuk mengatur semuanya, di mana deklarasi pegawai itu sama dengan deklarasi nama. Jadi, hasil inputan yang akan diperhatikan oleh user adalah halo, namanya tadi siapa, baru berhenti. Mari kita coba dulu. Terlebih dahulu. Screen. Jadi ini, halo Dwina, halo Octavianti, halo Via, dan halo Vivian. Jadi seperti itu. Screen oke, karena sudah semua pembahasan yang saya sampaikan, kita lanjut ke slide. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada program PHP percabangan ini kita akan diajarkan untuk membuat program yang memiliki beberapa kondisi yang berbeda dan memerlukan pemilihan satu dari beberapa kondisi tersebut. Jadi kita akan memilih statement manakah yang akan digunakan. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih lebih dari satu kondisi saja. Dalam membuat suatu program, penggunaan statement if atau statement switch adalah sebuah keputusan. Kita dapat menentukan yang mana yang akan dipakai berdasarkan kemudahan membaca program dan faktor-faktor lain. Statement if dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan tentang nilai tertentu ataupun kondisi tertentu. Terima kasih. Do you have any question? You can ask me. Di email dwinoctavianti10@gmail.com. Sekian. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.